Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang pertama dan paling utama adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang dimudahkan untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Muhamka, penonton setia channel YouTube SMK Muhammadiyah Kajen. Ketika kita melaksanakan sholat, tentunya kita akan membaca surat Al-Fatihah, yaitu di dalamnya terkandung doa-doa kita, dan di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu dimohon kepada Allah untuk ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Kemudian di ayat yang terakhir yaitu permohonan kita agar tidak digolongkan kepada orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang disesatkan. Kemudian kalau kita membaca ayat berikutnya atau surat berikutnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul ayat. Alif lam mim. Misal dari kalangan mufassir, kalangan sahabat menafsirkan alif yang berarti Allah, dan lam yang berarti Jibril, dan mim yang berarti Nabi Muhammad. Kemudian ada juga yang mufassir mengatakan hanya Allah lah yang tahu maknanya. Kemudian di ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali. Bagaimana mungkin kita meragukan isi Al-Quran, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad merupakan Nabi yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang-arang atau membuat syair-syair yang indah kecuali datangnya dari Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa yang beriman kepada gaib? Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada hari akhir. Sebab orang-orang yang bertakwa, ciri yang utamanya adalah beriman kepada yang gaib. Kemudian kita umat Nabi Muhammad, walaupun tidak melihat Nabi langsung, kita beriman kepada Allah. Itu salah. Beriman kepada Allah. Kita sebagai Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang tidak bisa melihat langsung Nabi kita, tetapi kita beriman, merupakan salah satu kita beriman kepada yang gaib. Sebab kita tidak bisa melihat secara langsung dan tidak bisa mendengar secara langsung Nabi kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ya Rasulullah, apa umat yang mendapat pahala yang besar? Umat apa yang mendapat pahala yang besar? Apakah kami yang beriman kepada engkau dan menjalankan segala risalah-risalah yang engkau bawa? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Nanti di akhir zaman ada satu umat yang tidak bisa melihat saya, yang tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi dia beriman kepadaku. Itulah umat yang akan mendapatkan pahala yang paling banyak. Kemudian ciri orang yang bertakwa yaitu melaksanakan sholat. Ini adalah ciri kedua dari orang yang bertakwa. Setelah beriman kepada yang gaib,
yaitu melaksanakan sholat. Dan sholat inilah yang menguji keimanan kita setiap hari. Sebab dalam waktu 24 jam kita diuji keimanan kita untuk melaksanakan sholat. Apakah hati kita tergerak untuk melaksanakan sholat, ataukah kita hanya cuek mengabaikan panggilan sholat? Dan yang terakhir, Sobat Muhamka, pendengar setia YouTube SMK Muhammadiyah Kajen, ciri orang yang bertakwa terakhir adalah mendermakan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan apa? Bahwasanya Islam tidak hanya kita beribadah kepada Allah, kita berbuat baik dan menjalankan seluruh perintah agama, tetapi kita disuruh agama Islam untuk berbuat baik kepada sesama. Dan ciri orang bertakwa yang terakhir adalah mendermakan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Mengapa Allah menyuruh mendermakan sebagian harta kita? Sebab menurut Buya Hamka, fitrahnya manusia adalah memiliki sifat bakhil atau pelit. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan gelar takwa, yaitu dengan mendermakan sebagian harta kita. Hal ini menandakan bahwasanya agama Islam tidak hanya membangun hubungan yang baik kepada Allah, yaitu hablum minallah, tetapi membangun hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Yang kaya menjamin yang miskin, dan yang kuat melindungi yang lemah. Ini menandakan bahwasanya agama Islam tidak membedakan si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh, si kuat dan si lemah. Tetapi di hadapan Allah kita sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kultum yang singkat ini bisa bermanfaat dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk menyelesaikan ibadah Ramadan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.